Musannaf rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kala ngendika sapa Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Pengendikane piye qalbul mukmin, adapun hatinya orang mukmin. Di sini tuh al-mukmin, jadi orang mukmin yang tertentu. Itu nakiyun bersih, Pak. Jadi kata Ibrahim bin Adham, hatinya orang mukmin itu bersih. Kalmarati seperti kaca pengilon. Apa kaca pengilon bahasa Indonesia? Kalmarati seperti cermin. Kaca pengilon cara wong Jawa. Balayati mongko ora bakal teko ing atine wong mukmin sapa setan bisain dengan sesuatu ila absorohu kecuali merohake sapa setan ing kolbun. Jadi jirene Ibrahim bin Adham, hati kita itu seperti cermin, seperti cermin. Setan tidak akan datang kepada hati kita dengan membawa sesuatu kecuali setan itu memperlihatkan pada hati kita sesuatu yang dibawa. Wa in atnaba, maka lamun, apa lamun bahasa Indonesia ini? Maka andai kata berbuat dosa sapa mukmin dan bar ing suatu dosa ulqiyat maka dijatuhkan didekek fihi di dalam hati yang seperti cermin. Apa yang diletakkan nuktatun titik saudaun sing ireng. Jadi kapan kita mukmin gak bisa kok gini. Jadi hati orang mukmin itu kapan melakukan dosa maka hatinya akan diletakkan oleh Allah yang lewat setan itu titik yang hitam. Di mulai kocok ini mulai titik ireng. Fa in taba mongko lamun tobat sapa wong mukhinat mongko den lebur apa titik mau. Jadi ketika kita tobat astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, tidak ingin mengulangi lagi, maka titik di kaca di hati kita itu dihilangkan oleh jernih. Paling wong sumpek iku sing akan dosa. Kayak ana corona kok bingung, ku nunjukake dosane, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in adalan lamun baleni mengulangi lagi sapa wong mukmin ilal maksiati maring maksiat walam yatub lan ora tobat sapa wong mukmin tatabaat mongko lir gumanti terus menerus apa anuk ratu titik kata yasmada sehingga dadi ireng apa alqalbu hati. Jadi kapan orang mukmin melakukan dosa kok tidak bertobat, melakukan lagi terus, maka hatinya banyak titik, banyak hitam. Yo peteng susu barang api ora ketok, Pak. Lah sampean ngoco lek kocone wis ireng, yo ora ketok rupamu to ya. Wajah kita tidak akan ya orang mukmin yang ngono, Pak. Mengapa orang mukmin tahu itu kebenaran dia tidak mau melakukan kebenaran? Gara-gara dia punya dosa dan dia berdosa tidak mau bertobat. Iki maknane winane menerangkan kan kita itu wajib bertobat setiap saat. Kan ini bicara ini. Bal yang bagi ayatuba ila Allah taala fi kulli waqtin wa la yakunu musiron ala dabi. Sebaiknya orang mukmin itu bertobat kepada Allah setiap waktu. Agar apa itu? Kita kadang-kadang kan tidak tahu maknanya dosa kita lakukan karena kita tidak tahu kalau itu dosa. Kata Imam Ghazali,
Kemarin dalam kitab Matan Risalatul Mu'awanah, mengapa kita mau melakukan dosa? Ada sebabnya, di antara 4 yang pernah kita tidak tahu kalau itu dosa. Kita kadang-kadang gak rumongso masuk itu ayu kan, gak rumongso dosa nggih. Kapan kita melihat maksiat atau melakukan dosa kok enggak astagfirullahaladzim, tidak menyesal, maka kegelapan akan terus masuk dalam hati kita sehingga kita tidak bisa melakukan atau kita tidak tahu ada kebaikan. Kalau dalam surat Al-Baqarah bagaimana itu? Fi qulubi maradun fazaduhum maradun. Di dalam hatinya dikasih penyakit. Penyakitnya apa itu? Enggak tahu. Faqala ma tanfa'u, mongko sithik banget manfaat. Faqala ma tanfa'u, mongko sithik banget, maka sedikit sekali bermanfaat fi di dalam hatinya orang mukmin apa al mau'idatu pitutur ngene. Sekarang kan banyak tuh mau'idatul hasanah di YouTube ada mau'idah, di televisi ada mau'idah, ya. Di WA ada mau'idah, ya. Di Facebook pun ada mau'idah. Tapi mengapa mau'idah ini tidak bermanfaat? Manfaat kan tahu, diamalkan kan. Yang namanya manfaat itu diamalkan. Kalau barokah itu tambah kebaikan. Ya gara-gara yang mendengarkan atau yang mendapatkan mau'idah dia tidak bertobat dulu. Makanya lebih baik sebelum ngaji itu istighfar dulu, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau astagfirullahaladzim kalau tadi liwali walidayya wa ashabil huquqil wajibati alayya wal jamil muslimin minat wal mu'minin wal mu'minat. Ya itulah agar kita ngaji itu bisa bermanfaat ya. Ngaji ini ki lho ngirit Pak biayane paling sampean rene apa jenenge biaya 10.000 Pak mobil, Pak motor ya. Itu bisa bermanfaat jika sampai duduk termenung begini saat duduk ngaji yuk istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu loh makanya mengapa ulama-ulama kuno, ulama-ulama sufi itu hati-hati Pak. Muridnya gak patah akeh, tapi apa dadi-dadi gitu Pak ya. Muridnya gak banyak, tapi mengapa yang mengikuti itu kajian di situ, mengapa yang ikut menuntut ilmu di situ kok dia bisa mengamalkan? Itulah hati-hati nih Pak. Nah sekarang kan teori ini tidak dipakai lagi. Kita hanya mengambil keutamaan. Barang siapa yang bekerja ini untungnya segini. Tapi tidak mempelajari bagaimana bisa mendapatkan untung segini Pak. Itu melonjak kepada nafsu lawamah. Enggak dari nafsu amarah dulu. Kalau ini kan bahasanya kajian itu adalah membahas nafsu amarah. Kita membersihkan sesuatu yang merusak usaha kita atau modal kita. Kita itu ngaji kan untuk mencari modal, untuk bekal ke akhirat. Tapi ada yang merusak, enggak jadi itu ya gara-gara nafsu amarah kita punya keinginan melakukan dosa. Kalau kita sudah bisa memerangi nafsu amarah tidak melakukan dosa dengan apa? Dengan tobat baru kita meningkat nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu yuk penyesalan itu kan. Mencaci maki dirinya sendiri karena pernah melakukan dosa, itu nafsu lawamah. Dan mencaci maki dirinya sendiri karena tidak melakukan suatu kebaikan. Nah, itu ngaji yang ngono kuwi, Pak. Iki yang ngono. Mengapa? Qala ma tanfa'u fil mau'idah. Orang yang sering melakukan dosa, orang yang melakukan maksiat kok tidak bertobat, maka mau'idah itu sedikit sekali bermanfaat. Ya sekarang kayak seperti contoh pengajian akbar di Monas. Ribuan dihibur oleh Inul. Ondong ini kan di situ tempat maksiat kan. Suami istri, lain bukan suami istri, perempuan campur pakai pacar. Ya ngaji yang ngambil pacaran ya. Bermanfaat bagaimana ini? Inilah yang jarang dipelajari, disampaikan di sekolah-sekolah formal.
Kadang-kadang ya padahal di Indonesia ini pemerintahnya ada Kementerian Agama harus memperjuangkan agama, memahami agama, bagaimana agama ini bisa berjalan. Kalau penyampaian sih banyak, Pak. Mengapa dana-dana koperasi, dana-dana pemerintah kok gagal kepada masyarakat? Karena sosialisasinya tidak jelas. Kan banyak bantuan-bantuan sapi, bantuan-bantuan modal kok gagal. Ya gara-gara ngono kuwi. Sama, kita diberi modal oleh Allah lewat para ulama tentang ibadah-ibadah. Tapi mengapa mau itu tidak bermanfaat bagi kita? Karena kita sendiri sering melakukan dosa dan kita tidak minta maaf, tidak bertobat kepada Allah. Itu hati kita. Balik uto apa hati mau an idrakil haqqi sangka nemu barang hak wa sholahid dinilan bagusi agama. Gila, Pak. Orang itu kalau sudah melakukan dosa atau maksiat kok enggak tobat, dituturi, apa dituturi itu bahasa Indonesia ini, Pak? Dinasehati, itu nasihatnya sedikit sekali bermanfaat. Dan anehnya lagi bal yakmi an idrakil haq. Orang yang melakukan dosa tidak bertobat itu dia tidak bisa menemukan kebenaran, Pak. Gak iso menemukan kebenaran itu, Pak. Ya sekarang itu masalah MUI, gak pinter MUI gue, Pak. Ulama sampai doktor, profesor, ya. Tapi mengapa kadang-kadang menemukan masalah kendali corona kok nggak bisa? Ya kalau niki mau dia tidak mau bertobat. Pak. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam beristisqa 3 hari berturut-turut dengan umatnya tidak diberi hujan. Nah, untungnya Nabi Musa akrab karo Gusti Allah kan. Diomongi, "Sepopo Musa kok aku gak nyembadani dongamu gak kandake udan, karena engkau mesti ana wong sing gelem adu-adu mengadu domba." Nah, sekarang di Indonesia khususnya di umumnya di dunia ini masing-masing tokoh masyarakat, tokoh agama, ada tokoh pemerintahan sering mengadu domba menjelek-jelekan tokoh yang lain. Nah, bagaimana doanya bisa diijabahi virus corona ini hilang? Nah, di sini ada salah satu jalan untuk menangkal. Kita selain berusaha dan kita berdoa, tapi kita harus bertobat. Kalau kita tidak mau bertobat, walaupun ilmu kita banyak, pengetahuan kita banyak, kata Ibrahim bin Adham, bal yakmi an idrakil haq, dia tidak akan bisa menemukan kebenaran. Kebenaran enggak ditemukan. Ini kita ngaji. Wa sholahidin, yang anehnya lagi dia tidak bisa memperbaiki agamanya sendiri. Sing diomongnya agama, berjuang agama tapi tidak bisa memperbaiki agamanya sendiri. Sing diomongnya agamane wong liya. Lah padha karo lilit madangi wong liya, awake dhewe entek kobongan. Iso koyo lampu ngene iki, Pak. Lampu rantai tapi kudu ana setrume. Lah kena setrume ya ora mendik-mendik, ya ora murup. Ngasih kiai ya ngomong ngaji kalau setrume ya ora ngaji siswi. Tapi iki gak masalah kuwi, Pak. Iku kanggo ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastahinu yang nomor 3, lan ngremehake sapa wong mukmin atine mau bi amril akhirati kelawan perkara akhirat, Pak. Iki lho wae. Iki cocok ora mbek masalah corona iki, virus corona, ning Indonesia iki. Jadi orang yang tidak mau bertobat karena melakukan maksiat, wa yastahinu bil akhirati, dia meremehkan perkara akhirat. Perkara akhirat. Wa yasta'dzimu, dan mengagungkan sapa wong mau amro dunya ing perkara dunya. Lah saiki keadaane kan kaya ngene, Pak, nggih. Mengapa kok sampai Indonesia terjadi? Bingung, ulamanya bingung, takut, enggak takut dosa, tapi takut urusan mati kan urusan dunia. Ekonomi seret urusan dunia. Hilang jabatan urusan dunia. Itu sebabnya masyarakat Indonesia kurang bertobat. Ini menurut Ibrahim bin Adham, bukan menurut saya cuma membaca.
Wayah timu lan mentingake sapa wong mukmin biya kelawan dunia, urusan dunia. Anehnya lagi, mengapa kita kok selalu mementingkan urusan dunia? Karena kita banyak dosa dan kita tidak bertobat, minta maaf ampunan kepada Allah. Sering ngerti Bang? Sing iso rasane ya sampean individu to. Pak Barjo Kang Sardi ya ora padha. Kenapa? Artine ya ora padha. Ngajiannya sama tapi hasilnya kok berbeda. Ono ngene iki mikirne kono, ono sing mikirne kono. Wong sakmene kae lho, pikirane ruweh melayangan nang ndi. Nggih, Mbah nggih. Sampai sawangane lingguh pikirane tutuk Palpapat, tutuk Jawa barang, tutuk Jakarta. Padahal ngajine ning kene lho, Pak. Sampai ngalami sekelakone tutuk Jakarta, tutuk ndi. Ruweh sampean kok moro ketok ngono. Wis, Pak nggih. Jadi iki bingung. Kata idza qara'a. Kata idza quri'a. Betul qara'a. Kata idza qara'a ketika ndodok sam'ahu ing kupinge pendengarane wong mukmin apa al akhirati perkara akhirat wa akhtaruha lan kekuatan akhirat zakhala mongko mlebu apa amrul akhirat min udunin sangka kuping wa kharajal metu apa amrul akhirat min ukhra sangka kuping kang weneh walam yastakir lan ora tetep apa perkara akhirat fil qalbi ing dalem ati walam yukhariqu lan ora ngobahake perkara akhirat ing wong ila taubati maring tobat iku wae. Yang terakhir, orang yang maksiat tidak mau bertobat seketika melakukannya sehingga penuh dengan dosa. Gimana? Ketika dia disampaikan kepadanya perkara akhirat, kan Quran dilebokne kuping dimasukkan. Ya ngaji ngene iki, Pak. Sampeyan ngaji kan ya krungu to, Pak ya. Tapi bar kok bar ya. Iso nilai dhewe. Nggih, Pak nggih. Nggih, jadi berlebihan. Ketika perkara akhirat disampaikan kepada dia, dakhala min udunin, masuk dari kuping satu, Pak. Aman kan krungu, Pak. Ya? Wa kharaja min ukhra dan keluar dari kuping yang satu lagi, walam yastakir fil qalbi. Dan kajian-kajian ini perkara akhirat tidak tetap dalam hati sampean. Ora kilingan blas. Ya ora padha ana sing sampai seminggu eling, sampai saulan eling, ana sing barbar. Penak ngajine cocok ngajine, cocok. Iki cocok tok. Tapi gak mandek kan ana cocok nek keadaan iki cocok. Tapi iki cocok ngene. Piye ben cocok mandek ya kudu istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu. Iki gak masalah bakas rezeki, Pak. Nek bakas masalah rezeki sing sapa astagfirullah rezekine lancar, Pak. Nah sampean wis lancar kabeh, wong arep mati ya lho. Lek cepet rezekine gampang mati, Pak. Dulur kula niku sing mati-mati adik mbahku niku sing paling sugih cepet mati, Pak. Sing melarat awen. Mbahku iku umur 121 lagi mati, Pak. Lah adik mbahku sing ragil sugih umur swidak piro mati dhisik, Pak. Terus rezekine wis entek. Terus rezekine wis entek ya apa? Kalane ngaji ngono, eling gak? Malam apa Kamis ngae nang Bukhari juz 4 ketika kita masih dalam kandungan umur 4 bulan kan ditulis rezekinya bejo cilaka. Kok jaluk nemen-nemen, Pak. Nang entek mati. Apa sing kok pangan arepe? Nah, iki ngaji kan ngono. Tapi lek ngaji nang kitab Bukhari, kowe gak bingung, Pak. Gak bingung masalah rezeki. Wong juko njaluk, lek kebanteran ndang teh. Wis ana jatahe kok. Satong, buka terus kerane, cepet mati. Hah? Lah wong melarat suwi-suwi matine, Pak. Nek cara hadis. Nah, buktine wong melarat suwi ya. Sing cepet-cepet mati lho sing sugih-sugih. Ini kecepetan nang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yukhariku ila taubat, lho, Pak. Perkara akhirat ngaji ku lho ora nyebabke taubat, Pak. Awak dhewe ngaji mendino kok ora taubat, itu sudah mengatakan bahwa kita tidak bertobat. Ngaji nih kayak gak ono man, tapi sih lumayan.
delok hadis sing ndek maneh mulai wingirane kan ganjarane luwih akeh tinimbang salat 1000 rakaat. Lah cah cilik digunggung terus, mesti arep mati kok sik digunggung. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ya'isu minal akhirat kama ya'isul kufar min ashabil kubur. Sirine Gusti Allah. Ulaika te mengkono-mengkono wong sing ora gelem tobat. Wong munafik iku ya'isu putus asa. Sapa ulaik minal akhirat sapa urusan akhirat kama ya'isul kufaru. Kaya oleh putus asa sapa al-kufar min ashabil kubur sing kedua wong kang manggon engku kubur getun, Pak. Sampeyan saiki getun sing ana gunane, Pak. Getune sampeyan saiki sing ana gunane. Lha sampeyan durung mati. Tapi lek sampeyan wis mati, getune sampeyan ora ana gunane. Mulane saiki getun oleh, Pak. Menyesal itu boleh. Yang tidak boleh menyesal setelah mati. Tidak ada gunanya, Pak. Fa idza kana mongko nalikane ana apa badan iku sakiman loro ketika badan itu sakit lam yang fa'u mongko orang manfaati ora migunani ing badan apa atoamu panganane. Wong lek wis lara awake lara sampean mangan lho gak rasane gak enak belas, Pak. Mangan lho gak ono gunane sik lemes e. Gak ono gunane. Wa idza kana lan nalikane ono apa alqalbu atiku makruman ketutupan dosa, ketutupan bihubi dunya kelawan seneng dunya lam tangfahu mengko ora migunani ing wong apa almau itu ditutur bagus, Pak. Ya. Hak badan itu kalau sakit makanan tidak berguna. Ya Allah gunanya sidik. Ya sidik dok. Wa idza kana alqalbu mahruman bihubi dunya ketika hati sudah tertutup dipenuhi dengan cinta dunia, jabatan, kedudukan, keterkenal, pois, sub'ah, ujub, lam tanfa'ul mau'id, maka tidak berguna pitutur ngaji ini kan ono sing manfaat ono sing ora to, Pak. Ono sing ngaji gak ono perubahan iblis kan ono. Ya gara-gara atine dhewe. Atine ngajimu kepingin sugih, atine kepingin terkenal. Kuwi lek gak ngono ora gelem to. Tobat ngapa kok ora gelem tobat? Nek rumangsa salah. Ora rumangsa dosa. Padahal jenenge Kanjeng Nabi alamate wong cilaka wong sing ora eling nang eleke. Tanda-tanda orang yang celaka. Nomor pertama adalah orang yang tidak ingat dengan kejelekannya sendiri. Yang nomor dua selalu ingat kebaikannya sendiri. Oke, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadza lan kelawan iki keterangan yuk lamu moko den uri apa anu seme kelakuan iku la faidata ora ono faedah iku mujud fil istighfar ing dalam istighfar wal qalbu halutati iku lahin lali. Istighfar dengan hati yang apa kuwi jenenge lupa enggak ono faedahe. Malah ngenyak Gusti Allah lek cara nang ilmu tasawuf bagaimana? Ya njaluk maaf tapi ngelakoni terus lali ya ngenyak, Pak. Gitu kan. Mat musil musawadin min kasrati dunub kang den apa tomasa musawadin kang den ireng-ireng min kasrati dunubi sangka akeh dosa wal ghaflali lan tilan lali an taubati sangka tobat. Jadi ati kakean dosa lali sangka tobat iku nggarakne pitutur bagus ora masuk. Mulai meneng astagfirullahaladzim wa atubu ilaih ya Allah. Meneng-meneng kelingan dosa ya Allah, surat wa atubu ilaih ya Allah. Umpama engko nglakoni maneh, kan gak karepe sampean. Ya bukan karena keadaan. Tapi sampean kepengin gak nglakoni maneh, pokoke cita-citane aku gak nglakoni maneh. Ngono tok, Pak. Sesuk nglakoni, urusane sesuk. Sing penting aku sesuk mau nglakoni, ngono, Pak. Ya. Wong dene sesuk kepepet terus lali. Ya gak apa-apa lali kok. Al-insanu makhluk khata manis. Tapi aja lali terus. Bismillahirrahmanirrahim.
Fa innahu mongko satemene kelakuan iku la usara lamun to dadi sapa wong iku yastaghfiru njaluk ngapura sapa wong ana alaili ing dalem tengah wengi wa atrafan nahri lan pucuke rino mahadal halati saniki tingkah lam yufidu mengwara medai ing wong apa sekun suwiji wijane kata orang beriman itu selalu membaca istighfar tapi hatinya lupa dengan dosa yang pernah ia lakukan. Tidak merasa dosa. Ya kan apa-apa nih belas Pak. Jalan tafsir Mundir bin Ane kasing ngomone walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakaru fastaghfaru li dunubi wa may yaqulu dunuba ila Allah kan beristighfar harus dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Warubama kana lan semak terkadang ono apa dosa sing ora ditobati iku sababan dadi sebab lil wabali maring panca boyo Pak. Jadi lek gelem ngaji Indonesia kena corona, dunia kena corona ngene iki iku ya gara-garane lali tobat. Maksudku ya Kementerian Agama yang ngomongnya menganjurkan kepada rakyat Indonesia agar apa kuwi jenenge bertobat ngono ya enggak jangan bersentuhan bersalaman itu kerjaannya Departemen Kesehatan ngono Pak jangan bersentuhan jangan bersalaman jangan kumpul-kumpul itu tugas daripada Kementerian Kesehatan lah saiki lek Kementerian Agama ngomong ngono lek piye iku jenenge? Ya ngomongin bertobat. Solusi-solusi mengapa? Buka wawancara. Sing wong non Islam ya buka wong Kementerian Agama ini wong non Islam kan. Masa agama non Islam pun Kristen Katolik mengajarkan lu enggak bertobat ada kok. Ya kan ada. Kementerian Agama itu ya menganjurkan agar apa? Rakyat Indonesia ini bertobat. Terjadinya wabah corona ini itu karena penduduk Indonesia lupa dengan dosa tidak mau bertobat kan pas ya Pak ya Kementerian Agama yang ngono dilarang Jumatan nanti bersentuhan itu tugasnya Kementerian Kesehatan lah saya gitu tukang macul kayak dokter saya ya tukang macul tukang rosokan sampai bakul bubur malah kayak dokter saya gitu. Salah kaprah salah kaprah ya yo. Wadi marilan kerusakan. Kehancuran ini sebab itu bagian Kementerian Agama yang diakui oleh pemerintah. Lek kula kula ngomong, aku gak diakui pemerintah kok. Ya hanya diakui oleh rakyat Indonesia, tapi gak diakui oleh pemerintah. Ngaji ini Pak. Loh, kalau sekarang kajian-kajian agama sudah tidak dipergunakan lagi, lah apa gunanya kita belajar agama? Kalau untuk menata Indonesia hanya dari Kementerian Kesehatan. Sing lucu mana ya melok-melok ku ya. Ku piye aku ya godhong-godhonge. Arep tak dalili nang kitab Sahihul Bukhari juz 1 kok nyinggung nemen. Gak dikenekne ya kok gak patek anu ya. Iki mau kan ngene Pak. An idrokhil haq. Mengapa dia tidak bisa menemukan solusi mengatasi corona? Karena dia tidak mau bertobat. Enak Pak rukun dadi. Wong lanang wedok suami istri rukune udah satu terus. Bismillahirrahmanirrahim. Walida dan karena arah iki lek wong ora gelem tobat orang itu kalau tidak bertobat dari sebab kerusakan kehancuran dan qolat berkata sapa Rabi'atul Adawiyah Nyai Rabi'ah Al-Adawiyah istighfaruna adapun istighfar kita itu ya taju butuh apa istighfaruna ila istighfarin maling njaluk ngapungu jadi cirine kita beristighfar itu perlu beristighfar lagi. Istighfar yang pertama karena istighfar kita menipu tidak dari hati. Kita beristighfar lagi
untuk menyesali penipuan kita. Wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi